Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Dinde Lucky Plant, channelnya pecinta tanaman hias. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kabar baik selalu menyertai teman-teman semua ya. Dikasih kabar baik, sehat walafiat ya teman-teman. Oke teman-teman, pada video kali ini ya, saya mempunyai 3 pot tanaman Sansevieria variegata, semuanya induk beserta anak. Di sini saya akan memanennya ya teman-teman. Tapi di sini sambil saya memanennya, sambil kita ngobrol ya teman-teman ya. Saya akan sharing mengenai cara perawatan Sansevieria ya teman-teman. Cara perawatan Sansevieria, oke teman-teman, yang pertama dimulai dari media tanam. Media tanam Sansevieria ya teman-teman ya, seperti yang sudah saya kemukakan, seperti yang sudah saya bahas di video-video sebelumnya. Media tanam Sansevieria itu harus poros. Poros dalam artian dia tidak ngembeng, tidak menggenang, jadi tidak banyak menyimpan air ya teman-teman ya. Perbandingan untuk media tanam poros itu sudah saya bagikan di awal-awal video ya teman-teman ya, yaitu dengan menggunakan pasir malang, sekam mentah yang sudah difermentasi, sekam bakar, dan kohe atau kompos daun ya teman-teman. 4 campuran itu dengan perbandingan 1:1 ya teman-teman ya. Itu yang pertama untuk media ya. Perawatan Sansevieria yang pertama yaitu media tanam harus poros ya teman-teman ya. Kenapa harus poros? Karena si Sansevieria ini adalah tanaman yang merupakan tanaman yang habitat aslinya itu dari Afrika teman-teman ya, dari tempat panas. Jadi mereka itu tidak suka air teman-teman ya, habitat aslinya di tempat yang panas. Jadi mereka itu kita sesuaikan medianya seperti di tempat habitat aslinya teman-teman ya, menggunakan media tanam yang poros. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk perawatan Sansevieria itu yaitu dengan penyiramannya teman-teman ya, harus diperhatikan. Penyiramannya itu di sini karena si Sanse ini tidak suka air. Kalau di tempat saya, di tempat yang panas ya teman-teman ya, si Sanse ini saya siram ketika full tidak ada hujan sama sekali. Saya siram dengan intensitasnya 2 hari sekali ya teman-teman ya. Kalau tidak ada panas sama sekali, saya siram 2 hari sekali. Nah, kalau misalkan di tempat teman-teman yang lebih adem tempatnya ketimbang di sini, bisa 3 hari sekali atau 4 hari sekali mungkin, atau seminggu cuma 2 kali ya teman-teman ya. Kenapa? Karena kalau misalkan penyiramannya terus-menerus, Sanse ini akan cepat busuk ya teman-teman ya. Apalagi kalau disiramnya digerojokin terus seperti apa? Menggunakan air yang banyak ya, gerojokin ke tengah-tengahnya sini, terus dia nggak kering, media tanamnya lembab, dia akan cepat busuk ya teman-teman ya. Itu ya, dari penyiraman harus diperhatikan ya. Semua juga disesuaikan dengan kondisi masing-masing ya teman-teman ya. Jika di tempat teman-teman hawanya sejuk, adem gitu, bisa jadi seminggu sekali ya. Mungkin teman-teman sendiri yang lebih tahu ya, yang bisa menyesuaikan. Atau untuk lebih gampangnya itu teman-teman, kita kalau mau nyiram itu cek dulu kondisi media tanamnya, apakah masih basah atau sudah kering ya. Kalau misalkan masih basah ya mending jangan dulu disiram ya teman-teman ya. Kalau misalkan udah kering, kelihatan kita pegang-pegang seperti ini kering banget nih, baru boleh disiram ya teman-teman ya. Tuh perawatan Sansevieria yang kedua itu penyiraman yang harus diperhatikan ya. Yang ketiga itu yang harus diperhatikan adalah spot atau penempatan Sanse ini harus di tempat yang
terkena sinar matahari ya teman-teman. Banyak yang bilang juga, wah Sansai ini kan bisa di indoor bisa di outdoor gitu ya. Bisa, cuman teman-teman bisa membandingkan mana yang lebih bagus pertumbuhannya ketika ditaruh di indoor. Nah, indoor dan outdoor. Indoor kan secara kita lihat real saja, pasokan mataharinya kan kurang gitu ya kalau di indoor itu. Beda dengan di outdoor ya teman-teman ya. Jadi alangkah bagusnya kalau misalkan ditempatkan di outdoor ya teman-teman ya. Apalagi yang jenis-jenis variegata teman-teman ya. Kalau variegata ditempatkan di indoor itu warnanya tidak akan keluar teman-teman. Si warnanya itu kalau warna putih dia akan menjadi krem, bahkan kusem warnanya ya teman-teman. Dia nggak keluar warnanya. Warna kuning pun ya, kuningnya itu nggak bakalan jreng. Walaupun bawahan aslinya ya warnanya kuning jreng, tapi ketika dia ditempatkan di tempat yang kurang sinar matahari, warna kuning variegatanya ini nggak bakalan keluar teman-teman, kayak mendem terus. Yang kedua, selain warna variegata, kalau misalkan ditempatkan di tempat yang kurang sinar matahari, pertumbuhan daunnya itu akan panjang-panjang seperti yang sudah saya kemukakan di video sebelumnya. Dia akan ngeloyor-ngeloyor gitu ya, karena dia mencari arah sinar matahari teman-teman. Berbeda dengan yang ditempatkan di tempat yang cukup sinar mataharinya, dia daunnya akan bulat-bulat pendek ya teman-teman. Tuh ya teman-teman ya, perawatan Sansevieria yang ketiga. Yang pertama, media tanam harus poros. Yang pertama, penyiraman atau airnya juga harus disesuaikan teman-teman ya. Disesuaikan dalam artian sesuai dengan daerah masing-masing. Kalau misalkan panas boleh 2 hari sekali. Kalau misalkan musim hujan seminggu sekali juga boleh teman-teman. Teman-teman sendiri yang lebih tahu dengan kondisi daerahnya masing-masing. Yang ketiga, penempatan ya. Penempatan itu harus wajib terkena matahari teman-teman ya. Walaupun di indoor gitu ya, tetap harus terkena sinar matahari. Apalagi yang kalau misalkan mau membentuk perform seperti kemarin yang saya tunjukkan, perform yang nipas hibrid semlohai kemarin. Nah kalau seperti itu di indoor daunnya nggak bakalan jadi, itu pasti panjang-panjang. Dan kalau mau membentuk perform seperti itu, tempat itu nggak bisa dipindah-pindah teman-teman. Kalau misalkan di tempatnya misalkan nih di ujung rak yang satu itu udah di situ, jangan dipindah-pindah. Itu mempengaruhi pertumbuhan daun teman-teman. Bisa panjang pendeknya itu ngaruh banget ya, seperti itu teman-teman. Nah yang terakhir itu tambahan itu pemberian pupuk atau nutrisi ya teman-teman. Boleh menambahkan pupuk atau nutrisi seperti vitamin B1, terus lagi pupuk yang slow release ya teman-teman ya. Pupuk yang slow release itu kenapa saya anjurkan yang slow release, karena pupuk tersebut itu selain hemat waktu juga hemat biaya ya teman-teman ya. Kita menggunakannya cukup sekali dan bisa digunakan atau dikasih lagi dalam waktu 6 bulan baru habis ya. Itu teman-teman ya. Dan tambahan lagi teman-teman, untuk perawatan Sansevieria media tanam tadi ya, media tanam itu harus poros ya teman-teman. Dan kalau teman-teman pengen bagus, yang pertama sih nanam apa aja juga kalau di pot itu media tanamnya harus bagus ya teman-teman. Dan ketika si media tanam ini usianya sudah lapuk, harus segera diganti kalau pengen dibagus ya teman-teman. Minimal 6 bulan sekali diganti ya teman-teman. Itu lebih bagus teman-teman ya. Ya kalau misalkan teman-teman males, bolehlah 8 bulan baru diganti teman-teman ya. Tapi saya sarankan 6 bulan sekali diganti, itu lebih bagus teman-teman ya. Diganti yang baru ya. Ganti yang baru, pakaiin pupuk, pakaiin nutrisi yang lain seperti vitamin B1 seperti itu. Pasti lebih bagus, lebih cakep teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk sharing kali ini mengenai perawatan Sansevieria sudah cukup ya teman-teman ya. Saya ulangi kembali, untuk perawatan Sansevieria yang pertama yang perlu diperhatikan adalah media tanam harus poros. Yang kedua, penyiraman atau airnya itu sesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Kalau di tempat yang panas boleh 2 hari sekali. Kalau di tempat yang lembab
atau misalkan curah hujannya tinggi, boleh seminggu sekali ya teman-teman, malah seperti itu. Yang ketiga, penempatan atau spot itu yang terpenting adalah harus terkena sinar matahari. Dan yang terakhir adalah tambahan pemberian pupuk atau nutrisi. Oke teman-teman, sharing untuk kali ini cukup sampai di sini teman-teman. Mohon maaf kepada para suhu, para senior, bukan maksud menggurui. Di sini hanya saya sharing, hanya berbagi ya teman-teman ya. Mohon maaf jika dalam penyampaian, jika dalam penyampaian dan bertutur kata banyak kesalahan, banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.